Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, bab momentum dan impuls. Dan soal yang akan saya bahas ini adalah soal dari penilaian hariannya. Jadi ini adalah video part 2-nya ya. Setelah part 1-nya saya sudah menjelaskan ada sekitar 6 soal yang penilaian harian. Di video kali ini saya juga akan lanjut ya. Ada beberapa soal. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share-nya. Nah, di sini karena sudah ada soalnya, jadi lanjut aja kita bahas. Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 13. Arnold memanjat pohon kelapa dan menjatuhkan kelapa dari ketinggian H. Kelapa jatuh ke tanah dan memantul setinggi 0,4 meter. Nah, untuk tinggi pantulan itu dia dilambangkan dengan H aksen ya. Sementara untuk ketinggian pohon kelapanya itu sebesar H, berarti H sama dengan H. Kemudian jika koefisien restitusi sebesar 0,2, koefisien restitusi itu dia dilambangkan dengan E. Dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, berarti ini adalah G-nya. Maka kecepatan kelapa sebelum menumbuk tanah adalah yang ditanyakan berarti berapa V-nya. Nah, di sini untuk menghitung V-nya kita menggunakan persamaan V sama dengan akar 2GH. Karena kita nggak tahu berapa besar nilai dari H atau berapa ketinggian pohon kelapanya, berarti harus kita hitung dulu. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan persamaan koefisien restitusi yaitu E sama dengan akar H aksen dibagi H. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan dan diperoleh E kuadrat sama dengan H aksen dibagi H. Kemudian untuk mencari H berarti persamaannya menjadi H aksen dibagi E kuadrat. Kemudian kita tinggal masukin aja untuk angkanya. Yang pertama ada H aksen yaitu sebesar 0,4 meter. Kemudian ada E kuadrat ya, ada nilai E yakni 0,2. Kemudian tinggal kita hitung aja berarti jadinya 0,4 dibagi dengan 0,04. Berarti hasil H-nya adalah 10 meter. Kemudian yang 10 meter ini kita masukinlah ke persamaan yang ini. Sehingga menjadi 2 dikali 10 dikali 10 kan. Dapatnya berarti 10 akar 2 meter per sekon. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 15. Peluru bermasa 0,05 kg ditembakkan pada balok yang diam di atas bidang datar yang licin. Nah, berarti di sini dia terdapat dua buah benda ya. Ada benda yang pertama yaitu peluru dan benda yang kedua adalah balok. Nah, untuk massa peluru berarti kita lambangkan dengan M1. Kemudian disebutkan ya bahwasanya massa baloknya itu adalah 1,95 kg. Berarti ini M2-nya. Kemudian disebutkan juga bahwasanya baloknya itu diam. Nah, kalau baloknya diam berarti kecepatan balok itu sama dengan 0 atau V2-nya sama dengan 0 ya. Kemudian disebutkan lagi setelah penembakan peluru bersarang dalam balok dan bergerak dengan kecepatan 2,5 meter per sekon. Artinya adalah ketika balok itu dia disarangi atau pelurunya bersarang pada balok, berarti kedua benda, balok dan peluru, itu dia bergerak secara bersamaan. Karena kedua benda tadi dia bergerak secara bersamaan, maksudnya adalah balok dan pelurunya, berarti 2,5 meter per sekon ini adalah kecepatan setelah tumbukan atau V aksennya. Jadi ini V aksen ya yang benarnya. Nah, di sini untuk menghitung kecepatan awalnya ya, kecepatan peluru pada saat sebelum menumbuk atau V1-nya, kita gunakan persamaan M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali dengan V aksen. Kemudian kita tinggal masukin aja untuk nilai-nilainya. Yang pertama ada M1 sebesar 0,05, kemudian V1 yang ditanyakan. Kemudian ada M2-nya 1,95 dan V2-nya sama dengan 0 ya karena dia diam. Kemudian M1-nya masukin lagi 0,05 dan M2-nya 1,95. Kemudian untuk V aksennya itu adalah 2,5. Kemudian di sini tinggal kita hitung aja, dapatnya berarti ruas sebelah kiri itu adalah 0,05 V1 dan ruas sebelah kanannya berarti
diperoleh 5 ya nilainya. 0,05 ditambah 1,95 kan berarti 2. 2 dikali 2,5 dapatnya adalah 5. Artinya V1 itu adalah 5 dibagi dengan 0,05. Dapatnya berarti 100 meter per sekon. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 18. Perhatikan jenis-jenis hukum fisika berikut ini. Ada hukum kekekalan momentum, kemudian ada energi kinetik, ada energi mekanik, dan energi potensial. Hukum yang berlaku pada peristiwa tumbukan lenting sempurna ditunjukkan oleh angka. Terdapat beberapa hukum yang berlaku pada tumbukan, baik itu tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, maupun tidak lenting sama sekali. Nah, kalau dia lenting sempurna, berarti dia memiliki momentum yang tetap atau yang kekal bahasanya ya. Kemudian dia juga punya energi kinetik yang tetap. Berarti hukum yang berlaku itu adalah hukum yang pertama dan yang kedua. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 19. Peluru ditembakkan dengan kecepatan Vp mengenai balok diam yang terhubung dengan pegas pada tembok. Massa peluru dan massa balok dinyatakan berturut-turut adalah MP dan MB. Jika peluru bersarang dalam balok dan konstanta pegas besar K, perubahan panjang pegas dinyatakan dalam persamaan. Nah, dari soal itu ya diketahui bahwasanya kecepatan peluru itu adalah Vp, kecepatan baloknya 0 ya karena dia baloknya berada pada keadaan yang diam. Kemudian ada konstanta pegas yaitu K. Massa pelurunya kita buat sebagai MP dan massa baloknya sebagai MB. Nah, di sini untuk menghitung berapa atau bagaimana persamaan dari delta X-nya, kita menggunakan persamaan EK sama dengan EP, di mana EK itu adalah setengah dikali MP ditambah MB dikali V aksen kuadrat. Jadi MP dan MB ini adalah massa total dari kedua benda ya. Kemudian ada energi potensial yakni setengah dikali K delta X kuadrat. Nah, kemudian untuk menghitung delta X-nya berarti akar dari massa peluru ditambah massa balok dikalikan V aksen kuadrat kemudian dibagi dengan K. Nah, karena kita nggak tahu nih berapa nilai dari V aksennya, berarti harus kita hitung dulu. Di sini kita menggunakan persamaan MP dikali VP ditambah MB dikali VB sama dengan MP ditambah MB dikali V aksen. Kemudian kita tinggal masukin aja masing-masing nilainya. Kemudian untuk VB-nya dia kan sama dengan 0 ya. Berarti langsung aja kita tulis VB-nya itu 0. Kemudian persamaan ini tinggal kita sederhanakan aja. Yang ini dia akan sama dengan 0. Kemudian untuk menghitung V aksennya berarti yang MP ditambah MB tinggal pindah ruas. Sehingga diperoleh persamaan V aksennya adalah MP dikali VP dibagi MP ditambah MB. Kemudian V aksen yang ini kita tinggal masukinlah ke persamaan yang ini. Sehingga persamaannya menjadi, nah untuk yang MP ditambah MB per K ini ditetapin aja ya, langsung ditulis saja. Sementara yang V aksen yang ini tinggal kita masukin yang dari sini. Oke, kemudian tinggal dikuadratkan. Nah, setelahnya berarti diperoleh ya, yang atasnya kita kuadratin, dapatnya berarti MPVP tutup kurung dikuadratin. Sementara untuk yang MP ditambah MB ini, karena dia kuadrat, berarti kan dia ada dua buah ya. Jadi kita pecah aja. Tujuannya adalah biar bisa ntar dicoret. Yang ini sama yang ini. Jadi bisa disederhanakan. Nah, setelah kita sederhanakan, dia akan menjadi akar dari MPVP kuadrat dikali K per K, maksudnya dikali MP ditambah MB. Kemudian MPVP diakarin, itu hasilnya adalah MPVP. Ya, berarti delta X-nya adalah MPVP dibagi K dikali MP ditambah MB. Kemudian tinggal kita cocokin aja dengan optionnya. Dan sepertinya yang sesuai itu yang A ya. Jadi jawabannya yang A, delta X sama dengan MP dikali VP dibagi akar K dikali MP ditambah MB. Oke, karena ini sudah soal yang ke-10 ya, yang digabung dengan part 1. Berarti video ini cukup sampai di sini untuk yang part 2-nya. Terima kasih, semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.